Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Ajeng. Untuk tahun pelajaran hari ini, tahun 2020-2021, Bu Ajeng mendapatkan tugas untuk mengajar mapel IPA di kelas 9G AI. Jadi kita nggak perlu lagi perkenalan ya, karena sudah kenal Bu Ajeng. Nah, pertemuan pertama ini Bu Ajeng akan menunjukkan apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 dalam model daring. Ya, model daring kita belajar tidak ketemu tatap muka, tapi kamu hanya mendengarkan suaranya Bu Ajeng saja. Oke, yang pertama ini ya, tampilan pertama. Terus guru pengampu IPA itu ada 6, ada Pak Efrin, ada Pak Bin, ada Pak Edi, Bu Yuni, saya sendiri, dan Bu Leli. Ini guru-gurunya ya, ini guru-guru kamu, supaya semoga masih ingat. Nah, materi yang dipelajari pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 itu ada 4 bab. Pertama adalah sistem reproduksi pada manusia, pewarisan sifat pada makhluk hidup, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari selama semester ganjil. Apa peraturannya? Yang pertama, semester ganjil IPA itu ada 18 kali pertemuan. Jadi dengan rincian 14 kali pertemuan itu ada materi dan penugasan, kemudian ada 4 kali penilaian harian, pengisian Google Form itu kamu sama dengan absen dan mengerjakan tugas ya. Terus batas toleransi pengiriman tugas dan absen sejak 12 jam sejak materi diberikan. Berarti kalau Bu Ajeng memberikan materinya jam 7, maka pengiriman tugas paling lambat pukul 7 malam di hari yang sama. Untuk pertanyaan dan jawab hanya dilaksanakan di WA grup IPA kelas 9 GHI. Jadi teman-temannya yang memang belum masuk tolong dimasukkan, karena ini penting. Kenapa? Kita kan nggak ketemu langsung. Saya juga nggak melihat wajahmu. Saya mungkin sudah lupa dengan wajahmu ya nak. Terus penilaiannya, penilaian ini dinilai secara kualitatif. Jadi mulai isian jawaban, ketepatan, pengiriman waktu, absen, keaktifan bertanya itu ada nilainya. Masalah isian yang kamu isikan itu juga akan saya nilai. KKM untuk kelas 9 itu adalah 78 ya. Remedi hanya diberikan jika nilaimu secara keseluruhan mulai dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan itu kurang dari 78. Sikap nilai mulai dari sebagaimana komunikasimu, celometanmu. Kalau celometannya masih bisa ditoleransi, masih kita toleransi ya. Di WA grup itu juga saya nilai ya. Nah, prinsipnya gini, apa yang kalian berikan itu yang akan kalian terima. Jadi kamu memberikan Bu Ajeng 8, ya saya akan memberi 8. Kamu memberikan saya 10, saya akan berikan kamu 10. So, tetap berjuang, jangan menyerah, dan terus beradaptasi dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang berdekatan atau hampir hanya berdekatan dengan virus corona. Jadi tetap jaga diri, tetap waspada ya nak. Nah, ini materi pertama tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel, apa itu pembelahan sel? Itu merupakan bagian dari sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasarnya ini ada, kemudian menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Indikatornya apa saja kita bahas. Untuk yang pertemuan pertama ini mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Oh iya anak-anak, mungkin informasi yang Bu Ajeng berikan ini kurang jelas ya. Jadi kalian bisa literasi dari sumber apapun, mau dari Google, dari buku, dari internet,
silakan digali terus ya, karena kan kita nggak ketemu tatap muka, jadi ini pertemuan hanya 1 kali saja. Nah, mengapa mengalami sel pembelahan? Ingat konsep pertumbuhan, kita tumbuh dari kecil menjadi besar, terus mengalami regenerasi ketika luka. Jadi kalau luka sembuh berarti itu namanya proses regenerasi. Perkembangbiakan, menghasilkan keturunan. Mengapa makhluk hidup bisa tumbuh? Karena kita punya sel. Jadi kalau materi kelas 8, tumbuh itu adalah pertambahan jumlah sel. Jadi sel itu menjadi semakin banyak, bukan selnya bertambah besar, tapi selnya bertambah banyak. Nah, luka pada tubuh, pernahkah kita luka kemudian tertutup? Nah, sembuh. Itu juga proses dari pembelahan sel. Mengalami regenerasi dulu, kemudian menjadi sembuh. Nah, regenerasi inilah yang menggantikan sel-sel yang rusak. Perkembangbiakan secara generatif melibatkan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma dan sel telur. Nah, sel-sel kelamin ini diperoleh melalui pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel, yang pertama ada mitosis, yang kedua adalah meiosis. Mitosis terjadi pada sel somatis, sel tubuh ya. Misalnya warna rambut, kulit, bentuk muka, itu sel tubuh. Kemudian pertumbuhan dan regenerasi sel yang rusak. Ini adalah perubahan mitosis ya. Ini adalah sel induk. Kemudian mengalami mitosis, membelah menjadi 2 sel anak. Sel anak akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi karakteristiknya identik. Itu kala pembelahan mitosis. Ini adalah proses skema pembelahan mitosis. Jadi ini adalah sel induk yang mengalami proses pembelahan hingga dia menjadikan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Ini namanya proses pembelahan. 2N itu adalah sel diploid. Jadi kromosomnya berpasangan. Nah, ya kan, sel induk sama dengan sel anak. Yang harus kamu perhatikan adalah kita kembali ke pertemuan kelas 7. Kalau masih ingat ya, sel itu di dalamnya adalah inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang namanya DNA. Ini adalah gen. DNA dilepas maka akan terdapat kromosom. Jika kromosom ini mengalami replikasi, maka akan membentuk kromatid. Yang ini namanya sentromer. Siklus sel itu ada interfase ya, masa istirahat. Nah, yang kita bahas adalah masa pembelahan. Ini yang akan kita pelajari. Fase mitosis. Yang pertama profase, metafase, anafase, telofase. Ini adalah pembelahan sel pada fase mitosis. Sehingga supaya lebih mudah menghafalkan disingkat dengan promat. Profase, metafase, anafase, telofase. Apakah yang terjadi pada sel ketika mengalami fase pembelahan mitosis? Nah, ini adalah fase profase. Apa yang terjadi di sini? Kromatin membentuk kromosom. Kromosom sudah mengganda dengan stromer tetap menyatu. Ini sentromer. Kemudian mengalami membran inti selnya menghilang, mengalami lisis ya. Kemudian menuju terbentuk benang-benang pembelahan ini. Menuju ke fase metafase, kromosom sudah berjajar di dinding pembelahan. Setelah itu akan mengalami telofase. Intinya pada saat telofase ini kromosom menuju kutub yang berlawanan. Dari telofase maka akan menuju anafase. Nah, di anafase lah ini terjadi pembelahan sitoplasma. Ini sitoplasma. Kesimpulannya, mitosis adalah salah satu macam atau tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, di mana sel anaknya itu secara identik sama dengan induknya. Jumlah kromosomnya adalah 2N atau diploid. Fase pembelahan mitosis meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, anak-anak, untuk materinya Bu Ajeng, setelah kita membahas tentang pertemuan ini, bisa dibaca tambahan literasi di buku atau menanyakan pada Google. Mbah Google, mitosis dan meiosis itu apa toh? Nah, begitu ya.